Hai, kembali lagi ke materi kita, yaitu mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Mengamalkan Pancasila berarti menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa Pancasila itu penting? Karena pilar kehidupan Pancasila berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara bangsa Indonesia, memberikan arahan dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai universal, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan bersifat universal dan relevan dengan kehidupan masyarakat yang modern. Ada juga landasan moralnya, yaitu Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong berperilaku yang bermoral dan etis dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh pengalamannya seperti beribadah secara rutin, sesuai dengan ajaran agama, menghormati perbedaan agama dan kepercayaannya. Dan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, mengakui dan memperlakukan setiap orang dengan adil dan beradab, tanpa memandang latar belakang. Contohnya seperti membantu orang lain yang membutuhkan tanpa membedakan suku, agama, atau ras, serta menghargai hak asasi manusia dalam interaksi sehari-hari. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongannya. Contohnya, seperti menghormati simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang memupuk persatuan seperti upacara bendera atau gotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Contohnya, seperti menghargai pendapat orang lain dalam diskusi atau rapat, dan juga mengikuti keputusan yang diambil secara musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, berusaha mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti membantu orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan bantuan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita masuk ke dalam cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya di rumah. Dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Beribadah bersama keluarga dan menghormati anggota keluarga yang berbeda. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
menghormati dan menyayangi setiap anggota keluarga, dan membantu dan mendukung anggota keluarga dalam kesulitan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, menanamkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak dan mengikuti dan menghormati aturan serta norma yang berlaku di keluarga. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang melibatkan seluruh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan penting dan menghargai pendapat anak-anak dan membiasakan musyawarah dalam keluarga. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengajarkan anak-anak untuk berbagi dan peduli terhadap sesama dan membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan di sekolah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati pelaksanaan ibadah teman-teman yang berbeda agama dan mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah dengan penuh rasa toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membedakan teman berdasarkan suku, agama, ataupun latar belakang. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan berpartisipasi dalam kegiatan yang memupuk rasa kebersamaan dan persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menghargai pendapat teman-teman dalam diskusi kelas dan berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas atau organisasi siswa. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran dan mengadakan kegiatan sosial seperti kerja bakti sosial untuk membantu yang membutuhkan. Cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan di masyarakat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka menghormati tempat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bersikap ramah dan hormat kepada semua orang di lingkungan sekitar. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan kerja bakti dan menghindari tindakan yang dapat memecahkan belah persatuan masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengikuti rapat warga dan memberikan pendapat secara bijaksana dan menerima keputusan bersama dengan lapang dada dan bertanggung jawab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita membantu tetangga yang kurang mampu atau sedang mengalami kesulitan dan mengadakan kegiatan sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati simbol-simbol agama yang diakui di Indonesia dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan nasional. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti memperlakukan semua warga negara dengan adil dan hormat, serta mendukung kebijaksanaan yang memajukan hak asasi manusia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongannya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti berpartisipasi aktif dalam pemilu dan proses demokrasi lainnya, serta menghargai hasil keputusan yang diambil secara demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti mendukung program pemerintah
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terlibat dalam kegiatan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, itulah tadi kita sudah mempelajari tentang mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.